Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta mahfudhi wa ridha wa ni'mati ini mahabbatan wa Subhanallah ilmadana illa ma'asyamdana illa ada amin. Bapak-bapak para jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berpanjangkan rasa syukur dengan segala pujian kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kita lakukan sholat subuh berjamaah dengan iman. Takdir dalam rangka semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala guna menghiasi batin kita. Lalu salawat serta kirim salam dan berdoa dipakai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau bercerita sebelum masuk pada tema. Kita menggunakan dari dulu perihal tentang mitos kisah dibalik mitos kebiasaan Nabi Muhammad yang hikmahnya tidak ambil hikmah, tapi ada tercatat dalam literatur dalam kitab. Kita menceritakan ada kisah mitos yang barangkali tidak banyak diceritakan berkaitan dengan hadis-hadis ulama ummati ka'ambiyani Bani Israil. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ulama yang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi begitu. Ulama ummati ka'ambiyani Bani Israil. Ulama umatku itu ka'ambiyani Bani Israil, seperti bukan Nabi, seperti Nabi Bani Israil, sepadan. Bukan Nabi. Ketika dalam mitos berkumpulan Nabi. Nah, ini diceritakan oleh Imam Asy-Syafi'i, bermaksud di dalam salah satu literatur kitab yang beliau tulis. Guru saya dari Jawa, saya yang dulu berkisah tentang kisah di balik mitos Nabi Muhammad. Jadi sampai bertemu kepada Nabi Musa alaihi dalam kalangan tasawuf, maka sampai ada ungkapan wujud qaulal wujud al wujud badal wujud. Jadi kalau ada cerita dalam satu kitab Mansobah atau kisah seorang ulama yang bertemu Nabi sementara belum ada. Paham tak? Nah, sebetulnya jangan ditanya cuma itunya aja, ditanya Nabi Musa juga sudah tidak ada. Ini artinya wujud ba'dal wujud.
Artinya ada yang wujudnya Nabi Musa setelah ada sebelumnya di dunia. Jadi juga Imam Asy'ari menceritakan di mana ditulis dalam salah satu kitab ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa dan itu berkumpul dengan para nabi yang lain. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ditanya sama Nabi Musa alaihissalam, siapa engkau Muhammad? Jadi engkau Nabi yang pernah berkata, ulama umatku karam dia di Bani Israel. Dia bicara hanya begitu. Jadi kamu benar pernah berkata bahwasanya ulama dari umatku itu karam dia di Bani Israel pada seperti nabi-nabi Bani Israel. Betul kata Nabi. Ya, menolak. Kalau begitu datangkan kepada aku satu saja. Siapa di antaranya? Kalau contohnya ulama yang kamu kenal dari umatmu itu seperti kepada dengan nabi-nabi Bani Israil. Jadi dengan ulama. Ini kata Nabi, kalau ada ulama umat dipanggil apa dipanggil? Yang kita kenal dengan sebutan Al-Imam Al-Ghazali. Jadi dipanggil Imam Al-Ghazali. Dipanggil perwakilan ulama dan umat-umat Nabi untuk menghadap menjawab pertanyaan daripada Nabi Musa alaihissalam. Sampai menceritakan Imam Asy'ari. Wah, dari mana Pak Adi dapat? Dari saya punya guru. Dari mana guru saya dapat ceritanya? Dari guru yang beliau. Sampai kepada saya sampai. Kita tuh dari Sabang sampai Merauke sebenarnya punya ikatan, Pak. Ya, punya ikatan antara guru dan murid. Jadi tidak terlepas saudara kita dengan ada zuriat, ada zuriat, ikatan cahaya dengan antara guru dan orang Kalimantan rajin-rajin Pak ziarah ke Pulau Jawa. Kalau Bapak sering ziarah kemana oleh Allah itu juga nggak sedikit bertemu dengan orang-orang Kalimantan. Masya Allah. Beliau mungkin nomor satu di kemarin. Karena memang ikatan antara guru dan guru Pak Pulau Jawa atau Kalimantan. Nah itu ceritakan itu Pak. Dipanggillah Imam Al-Ghazali dihadapkan Nabi Musa alaihissalam. Ini orang ditanya oleh Musa, siapa kamu? Ditanya oleh Musa, siapa kamu? Saya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Musa, ini begini nih. Yang katanya engkau ulama umatmu ini seperti nabi-nabi Bani Israil. Saya tidak nanya kepada kamu, kata Nabi Musa. Saya tidak nanya bapak kamu, saya tidak nanya engkau kamu. Yang saya tanya nama kamu siapa? Gitu kan. Lalu Imam Al-Ghazali mohon izin kepada Rasulullah, mohon izin aku menjawab pertanyaan daripada kajian Musa. Dijawab oleh Imam Al-Ghazali ini pada kata ulama Pak. Itu sudah bukannya membantah pada Nabi tetap sama Nabi, sama Nabi juga saya nonton ngambil tempat. Habis bahwa makanya Nabi Muhammad SAW ini kita dulu teman-teman belum tema ya biar tahu masyarakat singkat kita kepada ulama Pak jangan ada perasaan masing-masing dengan ulama kita
Diktek ambil tongkatan ditengok sama bapaknya. Bapaknya. Ini terus nabi, kan? Bahasa nabi yang dulu. Mohon izin memoga jalan kepada kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin ya Rasulullah saya jawab pertanyaan daripada kanjeng Nabi Musa Alaihi Wasallam. Ya Nabi, kalau aku salah, aku mohon maaf. Mohon dimaafkan atas kesalahan. Tapi sementara engkau bersalah kepada Allah. Engkau sampai saat ini tidak pernah meminta maaf kepada Allah. Nah, ditegur lagi. Ya, ditegur lagi. Ini bisa benar, Pak. Artinya ada literaturnya yang menyatakan ini, ya, di balik bisa lihat. Ini contoh lagi mana? Jadi kata anak yang mencari gampangnya ya Nabi, engkau menganggap hal ini apa yang aku lakukan ini adalah kesalahan. Kalau memang kesalahan, aku minta maaf kepadamu. Tapi aku juga mengingatkan kepada engkau. Engkau melakukan kesalahan kepada Allah sampai saat ini engkau tidak pernah meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dianggap bahwa yang ditanya namanya, Imam Al-Ghazali jawabnya nama sendiri, nama bapaknya, juga nama dan nggak jawab tentang nama itu, saya nanya nama kamu, bukan hanya bapak kamu. Apa kata Imam Ghazali? Ada begitu itu. Nabi Musa berkata bertanya lagi, memang apa kesalahanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada dalam ayat Al-Quran. Ya, tidak bagi jawab. Itu terjemahnya aja. Ya. Jika Nabi Musa ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai Musa, apa yang ada di tanganmu?" Apa kata Nabi Musa? Ini tongkat ya Allah. Tongkat ini untuk buat apa namanya, kalau aku berjalan buat bertakwa, ya buat berjalan dan kalau ada sampah di singkir ini ya. Allah nggak nanya macam-macam. Allah nanya apa yang ada di tangan kamu. Yang ada yang melalui sabda Tuhan. Ya. Itu bersalah kepada Allah. Kami sampai saat ini tidak pernah memohon kepada Allah. Kalau sikap daripada jawaban Imam Ghazali dianggap salah oleh Nabi Musa alaihi salam. Paham Pak? Iya. Oh ya Allah. Nah itulah yang diputus ya Pak. Imam Allah. Iya. Ya. Habis. Yang kemudian berbicara dengan ulama atau ulama umati keahlian dari ulama umat itu yang dimana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti nabi-nabi bagi ya. Bagaimana kita itu Pak? Ya, ambilnya hikmahnya. Kenapa hikmahnya? Oh kalau itu Allah itu berkasih tuh kata Nabi Musa alaihi. Ini Pak. Ini kalau mau berlama-lama dengan kekasih itu bukan kekasih. Jadi aku mau singkat berkalang-kalang dengan Allah. Jadi aku jawab bukan cuma ingin tahu kan. Jadi aku jawab sebisa aku supaya aku bisa berlama-lama dengan kekasih. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kata Nabi Musa alaihi. Begitu memang Allah alaihi itu juga akan wahai Nabi Allah. Engkau adalah kekasihku, maka aku berupaya untuk menjawab yang panjang agar aku bisa berlama-lama berbicara dengan Allah. Masya Allah, ya ikatan cinta. Ini kita bikin waktu kita sholat ya. Karena para nabi itu beda amat ketika aku mengajar Allah.
Kita lagi ini lagi dekat sama Allah, bersama Allah. Jadi ya, ini doa bagaimana dulu doa. Jika tercinta, kita punya tanah Pak, kita punya ya, cinta. Ibadah itu mesti ada cintanya Pak. Ya, seperti kamu terbang dengan kebaikan. Jangan cuma hanya sampai sujud, jangan tanya sampai sajadah, sedekah jangan sampai hanya sampai kepada tangan orang lain. Ya, ya. Harus sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usul ila Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridha kamatu bi akhihi mahabbataka wa kemunajat itu niat kita dalam setiap ibadah apapun. Ya wahai Tuhan, anta maksudi hanya Engkau yang aku maksud. Wa ridha kamatu dan keridhaan yang aku cari. Tapi bila aku bertanya mahabbataka kita itu mahabbat dan mengenal. Itu munajat dalam ibadah Pak. Ya. Mengapa setiap ibadah yang lain itu apapun masalah ibadah sama ini waktu itu ibadah itu cuma Allah. Kalau punya sama ada cinta maka Allah lipat apa yang kenal pada Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim dari itu membaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu rabi'atu wa nuruna yang baca qaidah. Ya, ada dalam ilmu pelajaran namanya qaidah sendiri. Ilmu bacaan qaidah. Jadi fondasi Pak, dasar yang menjadi untuk menjalankan hukum. Al-qaidatu rabi'atu wa nuruna qaidah yang bermanfaat. Ingat-ingat. Kalau mau pakai kaidah ini, kan ada kaidah berubah. Apa sih al-kitab ibadati manun mendahului hari-hari mendijakan menyiapkan wahya malai al-kaidah pada majlis ini mendahulukan orang lain ngalah diri nama diri ngalah Al-Iqdaru bil ibadati kelawan ibadah. Dalam ibadah manuk terlarang, dilarang. Makanya begitu Pak. Mendahulukan orang lain ya. Dalam ibadah manuk pun dilarang. Larangan ini tidak boleh dilakukan. Tapi sepatutnya tidak patut mendahulukan ibadah, mendahulukan orang lain dalam ibadah. Contoh contohnya apa? Lihat ditaruh di sudut awal, mendahulukan orang lain dalam sop awal. Jangan bila ya itu maju aja. Kalau narik dia tidak narik. Kita dia berubah narik orang. Nanti kalau ada orang sebenarnya, lalu itu, apa? Laki-laki baik-baik, kaum jalur, baik-baik atas laki-laki di depan, wajar umum dan buruk-buruknya atas laki-laki di paling belakang. Berusaha tol dan mati. Berjelasan berikan di belakang sudah penuh, ya boleh waktu anak-anak semua, ya jangan di depan anak-anak, kita tidak bisa. Tapi yang belum tahu, tapi ya apa lagi Pak? Ya jangan berdoa sana, ada siapa? Yang anak kita kerja menghormati. Jangan lupa dibuat dulu ya. Ada seperti mendahulukan ibadah
kepada orang lain maupun itu dia. Kecuali tadi, katakan kembali ketika di belakang rumah, setelah tadi siap terjadi makmum, batal boleh cepat. Tapi kalau merasa diri akhirnya tidak ada makmum terjadi sama imam membatal, saya tidak bisa maju dengan imam. Tapi jangan, ya Pak, jangan orang untuk kita ada maju. Lama mengaji di jalan kita ada pengajian, jangan nengok-nengok dulu, ada penuh orang dilarang. Kita cuma dulu, di hati kita perlu terjadi. Kalau orang yang awal-awalnya, kita dulu, ya. Hati kalau beribadati, jadi ada. Ini ada cara, kalau boleh itu ingat apa saja luang. Apa itu ketika berarti makna. Ya, tidak perlu kan orang lain orang kita dulu ini akan alahnya bapaknya beribadah. Kalau apalagi menghadapkan bila hafaharatan wa yusafirun Allah. Jadi mendahulukan orang lain untuk menggunakan air untuk hidup. Kalau selangkah, kita kembalikan. Begitu pula, wa yusafirul Allah mendahulukan orang lain untuk menutup aurat. Membahasnya ini. Kita punya tahu satu. Mengamalkan bahasa mengamalkan ya terus teman mata besar dan orang ini jangan memiliki ini kita dulu pakai sholat tahu ibadah sama dengan korban. Korban yang pertama orang yang memakai korban dengan yang tidak memakai korban untuk hidup menjelaskan. Maka nanti tegas-tegasnya hatta sekalipun dengan seutas tali itu bukan cuma bisa terjadi punya korban ini hanya kita pakai ini kita ini mama tidak, kita coba ini. Walaupun memang sudah, kita lagi belakang tapi matang, imamnya orang dan banyak kayaknya jangan, ya. Kalau dalam ibadah tidak boleh melakukan orang. Dalam hadis yang dikatakan oleh Nawawi fi qira'atil ilm, jadi hadis itu mendahulukan orang lain bertolak dari mencari orang lain Nawawi fi qira'atil ilm untuk menggantikannya ini untuk membacakan ilmu. Beliau pesan-pesan ini ya Pak. Ada sadar anak-anak kita serogan, orang apa-apa. Maksudnya seseorang yang kamu dulu, ya, kamu dulu biar saya menasihati. Ya, kalau sudah berpesan, kalau bapak jadi guru bisa, mengajar waktunya, jadi ketika nggak sempat
Jangan disampaikan, tolong ganti saya. Ya, biarin aja. Apalagi dalam satu majelis sendiri. Nggak boleh, jadi menyerahkan kepada orang lain jika memang waktu itu tidak mendapat waktunya untuk menyampaikan ilmu. Nah, dari rumah dasar apa tadi? Al-Islam beribadah mampu melakukan ibadah, mengeluarkan orang lain yang beribadah, mohon itu bila. Coba. Soal nanti ada yang ngisi, nah soal. Yang penting yang bersangkutan tidak menyerahkan kepada orang lain. Apalagi masjid, kalau masjid kan ada kepengurusannya ya. Misalkan ada rendahkan. Misalnya, minta tolong yang minggu ngisi ya, dia 2-3 hari ada rendah tempat itu. Apa saya? Nah, kalau beribadah ini melakukan orang lain dalam ibadah itu jelas. Walaupun larangannya tidak terkait kepada sesuatu yang haram, tapi pasti tidak patuh. Tidak. Tadi apa tadi? Kalau ada yang mencari orang lain untuk menyampaikan ilmu. Ya, lama kita masih sanggup sampaikan. Karena itu bahaya kan. Pernah saya sampaikan. Murid sudah datang, ya. Selama yang gurunya lagi malas nih. Udah mulai di situ ada santri. Itu minum di situ memang waktunya gitu. Membaca Al-Quran Quran di gila. Jadi kita mengaji itu. Dan dari maghrib sampai maghrib ini. Udah jam itu bahasa santri itu pada masuk ke umum lagi. Karena memang walaupun nggak diajar oleh pakaian pakaiannya lagi dong dari anak-anak ya pakaiannya lagi banyak senior dong kalau ada anak-anak dong kamu tahu tidak wajah ini pak banyak kali takzim kepada gurunya sudah ada pelajarannya mau nggak baca itu semua belajar semuanya semuanya ilmu. Berapa lagi? Al-Karam yang hajatin muhtaj al-ta'alu masakin wal yatama. Contohnya tidak boleh melakukan orang lain dalam ibadah, melakukan orang lain dalam ibadah itu mampu menolak di antaranya al-Karam yang hajatin muhtaj. Jadi menolongkan orang lain untuk memenuhi hajat patohan, memberi makan masakin, wal yatama, memberi makan orang miskin dan anak ya. Kan ini ada orang butuh sama kita, ya. Tidak terutama kita nyari ke orang lain, proposal segala macam-macam. Apa yang kita mau punya 10.000 sama 1.000? Itu lebih utama ketimbang kita nanti kita dibantu materi yang lain. Ya, tidak boleh. Orang berbodoh, kalau kita dibantu kita rame lagi dengan orang. Apa? Tuh, ya. Baik, tadi apa? Al-Izaru beribadati menolongkan orang lain dalam ibadah itu dilarang. Hampir kita mampu karena kita lakukan itu dari apa para lokal, baik di mana itu melakukan yang itu kotor. Mereka itu orang-orang itu lebih mendahulukan muhajirin. Laporannya begini. Padahal mereka itu dalam keadaan susah. Dalam keadaan itu juga sahabat sahabat muhajirin, sahabat muhajirin, sahabat benar-benar melayani mereka dan mendahului kebutuhan mereka.
Padahal kata Allah di situ jelas Allah tahu mereka itu susah. Katanya al-insan yang Allah yang hajatnya al-muqaddir fatwaan. Jadi minumnya orang lain minum aja orang lain. Apakah itu nanti maksud orang muslim? Itu dilakukan, ya. Itu kita harus. Kalau kita udah minum ngajak, macam begitu politik nggak? Oh, ya Pak. Mau mana Pak? Matur, ini mau ke itu, mau masuk ini. Paling politik Pak, itu berada. Ya, mau ngajak, harus mau motor. Sebetulnya kalau melihat tidak. Coba baca di sana kalau mau ada 150 kisah saja mengharukan semua. Ini semua tidak terjadi. Ada bina Allah. Jadi ini benar-benar datang. Ya. Kalau ada di Fatimah yang putri daripada Rasulullah SAW, ada Salman Al-Farisi. Jadi minta tolong ke Siti Fatimah. Ini menjadi Siti Fatimah menjadi diupah 6 dirham. 6. Jadi hari seperti itu. Singkat cerita, Sayyidina Ali ini ngomong ke istri, wahai putri Rasulullah, adakah makanan yang bisa aku makan? Apa jawab itu? Enggak ada. Saya baca, lagi kejar, cuman ini dari Salman ini tadi pakaian yang menjual bahasa. Yang lebih menjual. Ya, namanya dari apa kayak kalau beli ke Amerika itu aku kita pejabat itu mah pejabat yang ngomong apa itu bagaimana masya Allah ya Allah bagaimana ayo kita ngajarkan ketemu orang. Nah, itu sebenarnya hanya kebutuhan aja. Jika itu semua mengerti maksudnya, benar. Ya tidak beginilah. Kita belum mampu. Paling tidak kita bisa. Jadi baru mereka kekuatan kita. Dengan cerita, nah ini kalau mau. Jika ada sesuatu yang menjelaskan itu apa dengan kali laporan apa? Menjadi makanan pengajaran ketemu orang. Jadi Tuhan hajatnya dikasih loh dengan pulang dari hari bila Siti Fatimah kosong tahan nangis di Fatimah. Tanya mesti nangis. Wahai Rasulullah, kenapa kau menangis? Gimana nggak nangis? Jika kau betul tahu betul lah, tahu betul dari nangis, tahu betul dari nangis lagi lama. Pasti lagi gue nih, belum beli makanan banyak banyak ke orang. Apa pun keluar keluar. Benar. Nah, kalau nggak benar benar, ya. Di rumah nggak ada apa-apa, di rumah nggak ada. Namun di luar lagi benar. Dari nanti kita mau orang-orang juga orang menjual apa ngambil seharga 100 dinar 100 dinar. Dan biar nggak apa-apa nih buat kamu mah, udah bayarnya nanti kapan aja. Kawan itu bayar dari rumah. Dari rumah itu tengah jalan belum nyampe rumah ada kawan. Ya, ada yang nawar. Ini berapa nih? Minta. Berapa kalau mau? Sebenarnya 300 dinar.
terus ini 100 dinar dengan cara tempo, akan juga sekolahnya dibayar tunai sama orang itu ngajaran tidak sedikit. Kalau ada mau ngomong kita sendirian, mau ngomong sampai Assalamualaikum sampai Rasul belum cerita ketemu kan? Ya Ali, hatta warumi warumnya antara kamu yang cerita kepada atau aku yang cerita kepada kamu. Nah, jadi kamu mengenai itu. Ya, Allah ya Rasulullah apa yang mengenai cerita dari kamu? Kamu tahu apa laki-laki itu? Boleh bilang itu. Yang lakinya bersama malak Jibril. Lalu yang malak Mikail, yang juga malak Israel. Ini malak Jibril malak Mikail. Itu berubah manusia. Yang awalnya memuji kebenaran. Banyak kan ada sahabat itu. Kalau saya pengen dapat semuanya nih, jangan. Makamnya jangan. Emang apa sudah tuh jadi? Ada lagi. Jadi hati tahu yang boleh aja kita bukan. Ini menurut orang lain untuk memenuhi hati orang lain tidak mudah. Untuk aja dulu baca nyari dari mana-mana. Itu lebih utama kita nyari orang lain untuk beli kepada orang baik. Terus apa yang faedah semua di sunnah. Nah ini nyambung faedah ke-4 dengan faedah yang ke-25. Kedua tadi kalau diwajib ibadah mendahulukan orang lain lain daripada ibadah. Ya, lain daripada ibadah. Maklum itu yang jahat yang buruk. Jadi itu penting mendahulukan orang lain dalam ibadah. Amalan ibadah juga cuma supaya jadi ibadah. Supaya jadi ibadah. Al-Salatu al-Izaru min masyabin al-Izaru min libasun al-Izaru min ta'am. Itu contohnya al-Izaru min orang lain kan bisa sedina itu tempat itu begitu patut menurut itu karena itu juga tahu bicara fikih bicara dan itu dalam al-izhar bil ibadi kalau jadi panitia di masjid nanti dikasih hadiah sama bisa yang berjuta warna. Sebelum kita bisa warna hijau dan kita gitu. Kalau kita ini saya. Oh. Al-Izhar bil ibadi. Jadi jangan bilang kok di sini nggak bisa diterapkan pendidikan secara langsung. Jadi menerapkan pendidikan secara apa kalau bukan secara jadi yang diajarin apa? Anak mengumpul pada anak kita, ada perbedaan. Jadi kalau bilang apa bisa di masjid, di rumahan, anak kita diterapkan pendidikan Al-Quran. Jadi ini mungkin kalau belajar agama mana lagi? Mendidik model kayak apa lagi? Kalau mendidik pesantren di sini dalam artian pendidikan Islam.
Bapak lagi cari juga ini ya, di pesantren masih ada ini al-ma'hadul islamiyah ada ini pesantren kalau bilang tidak bisa diterapkan betul ya pesantren di rumah misalnya kemarin kita betul ya pendidikan dari mana baik beli bakso hari kalau betul menolongkan orang lain dalam masalah makanan dong silakan lagi ada acara di mana dia hanya sekali pilih Bang, bahasanya ini nggak bisa ketemu kayak semua sama, cuma cara kita ada di dalam ada pengorbanan mendahului orang lain dalam hal makanan. Ada juga orang ulama yang berkata, guru tahu pada guru tahu, kita sampai jangan gila. Siapa guru di depan makannya banyak banget. Kiai kita nggak kenal nggak dicolek sedikit pun. Tuh kan itu siapa yang budak? Nih, tak, coba. Ini tadinya kita yang mana? Kita coba mana? Jangan, jadi kamu. Pendidikan besar. Itu kalau mendahulukan orang lain dalam hal menerima sedekah pada mereka. Ya. Karena kalau ada yang BRT, ada yang belum dapat, karena itu wajib. Kan belum BRT, mereka gitu pak, mereka ya. Di al-kitab akhraja minal malik sedekah dijual. Jadi meninggalkan dalam hal sedekah bantuan harta sedekah mendahulukan orang lah. Kita bantuan aja dia kita berapa dulu bayar apa aja itu kalau masalah ngaji maunya dorong-dorongan masalah yang lain itu mungkin duluan kalau mau minha kalau minha nanti nanti ini berapa ini yang mungkin ini ada ini kalau berbicara meninggalkan perdagangan berjaya dalam sesuatu dia berharap keuntungan diri dalam dagang itu dia harus memilih yang lain. Jadi berharap untung ketika berdagang jangan buat sendiri pak. Ya, jangan cuma berharap kita untung sendiri jangan. Malah kita harus tertanam. Biasanya mendagang itu bertanggung jawab tidak kita dagang, kita laris ada penguntungan. Lalu aku peduli, nggak nyaman. Ya, makan juga nggak enak meskipun ketika ada penguntungan, nggak ada sesuatu kecil. Aku bisa kasih tenang ya, tidak. Kalau saya nggak nyaman malah, yang ada tinggal di sana. Kalau di ramai, itu
Caranya bagaimana kan? Kalau bertinjau kami bisa ini menghadap kepada tentang pendamping kepada kita. Mana bisa loh aja. Karena apa harganya sama saya? Nanti kalau misalnya kamu saya jadi masuk. Buat lo kok ini? Wow, yang boleh kita ayo lebih poin lah. Masya Allah. Ini pelajaran sana. Bagaimana bisa boleh disampaikan kepada kita anak-anak kita? Ini sanawiyah Pak, belajar sanawiyah. Ya, belajar sanawiyah. Kami tidak jadi. Kalau ada berpendapat nggak bisa diterapkan dalam pesantren, ini bingung saya kenal apa? Itu yang saya maksud dalam pesantren ini kita ngaji ini. Jadi saat ini 3 modal sudah siap. Sudah siap akhir batin sudah ada batinnya ya, dia mendahulukan orang lain dalam hal luar ibadah, amalan yang dari tadi orang lain jangan cerita berharap untuk sendiri yang menurut itu bagi kita harus dalam hati pada orang beriman nyaman tidur di malam tidur dia enak-enak ya sementara ada tetangga itu tidak beriman kamu orang saja nggak nyaman mesti nggak nyaman kita tapi perlu kalau saya ini lembek barangkali yang mengadakan masuk banyak minimal ketika ada orang dalam lewat pulang semua ya Allah berkaitan dia yang ada hari ini kalau mampu kita melihat orang lagi jalan seperti itu yang paling mudah doa kita dia orang yang jalan ya Allah kita memang kita perlu yang mengganti kalau memang kadang-kadang beli bukan orang ini beli kan kalau berjalan tak bisa ini ya biru apa orang yang biru apa sebetulnya pada menjadi dasarnya hadis Nabi qulukum ra'in wa qulukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ya. Jadi pada dasarnya ini kita ini semuanya pemimpin dan akan dimintai bertanggung jawab pada lagi. Itu tadi. Kalau menunjukkan bahasa itu mendahului orang dalam hal muamalah. Ini punya berani. Agama itu berani. Ya, agama itu berani. Bangsa Arab punya berani. Itu bukan Islam, bukan manusia. Itu berlomba-lomba memuliakan tamu. Karena bedanya apa? Bedanya kalau kita memuliakan tamu dalam rangka mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk pamer-pameran kepada tamu atau supaya. Tapi kita memuliakan tamu itu untuk mencari keridhaan masyarakat di sana. Jadi ada bahasa ini tiap kawinan ini sahabat-sahabat lain nongkrongnya di situ Pak. Nongkrong di
Ya, Pak, gampang dikumpulin ya. Beberapa oke, itu sudah baik, Pak. Nah, jadi kecuali kan terbiasa melayani kawan-kawan. Dan rumah itu sudah ada di kota itu, makanya Allah tiap hari ya ada Pak. Gitu. Nah, selama ini yang tadi dan kelemahan ini masih. Kalau nggak salah ini kan membanyak mau melukis lanjut tapi Allah amal Allah bilang dari kita soalnya saya mau dan di soal ayat yang begini jadi Rasulullah yang berdatang gimana akhir ulang nih lambat yang bisa di Rasulullah pulang baik dari itu katanya saya tidak mau Rasulullah ini dan apa yang beliau nanti sore mau soal mau bertanya rumah kita mau nanggur rumah kita mau ada nah sahabat Nabi Muhammad jadi dia tidak kenal di gereja Allah alhamdulillah lagi kita ini nah dia tidak macam betul yang kata-kata Nabi mantesan kalau Nabi dan mereka kamu lihat perhatikan kajian Nabi ketika datang perhatikan kajian Nabi ketika pulang dan Nabi pada sahabat sampaikan kepada ya bebas nanti Nabi mau main kemari pada itu membawa pakaian membawa senang ya senang banget senang kalau buatnya tidak banyak sahabat saja nanti benar karena ini lama sahabat perhatikan nanti pulang saya bertanya mana nih apa yang kita lakukan dilihatlah oleh sendiri karena tidak ada sahabat yang lain ketika pulang itu berbarengan dengan keluaran Nabi juga Nabi dengan sahabat itu berbagai macam niatan diperlihatkan oleh Allah kepada tubuh ini tidak benar semua ini semua umur dan umur keluar Allah ketika kamu datang ke rumah kita dia membawa 1000 keberkahan dan ketika pulang dia membawa 1000 kejelekan. Ada orang-orang ini sudah menjadi tradisi. Jangan kalau bulu-bulu Pak, bulu-bulu sama keliling, nggak keliling kita murid-murid mana yang berkeberkahan ini. Barangkali anak murid itu nggak pernah berkeberkahan. Padahal dulu di orang tua kita bikin rumah Pak. Bikin rumah tamunya belum ada dan hidupnya apa Pak? Ya ruang tamu. Tamunya belum ada. Ya ruang tamu. Kalau belum ada, bangku luas, meja. Atau ada meja itu atau ada ruang meja, speaker di sini. Ya, speaker berkamu. Jawab. Jelek kalau mantap. Kenapa seperti itu? Nanti kalau kerjaan dalam kasus Allah uji kita kalau berbuat tiba-tiba keluar nggak ada tentang yuk pernah di hati. Kawan-kawan yang benar.
Ya. Haji taruh dibayar ibadah masuk menggabungkan orang lain di luar ibadah. Ya, dan muamalah itu hal yang biasa. Dan daripada bapak-bapak yang bisa disampaikan untuk bermanfaat, mohon maaf sudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam,